Pengen jadi YouTuber pemula, tapi bingung passion point lu apa? Nah, simak terus video ini sampai akhir ya, karena gua mau jelasin bagaimana caranya menemukan passionnya lu. Siapa tahu bakal jadi banyak ide buat bikin konten sebagai YouTuber pemula, ya nggak? Tapi jangan lupa di like, di subscribe dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Babab Dito di Celotehan Babab. Penting gak penting? Yang penting sharing. Nah, kemarin kan kita udah ngebahas 5 hal yang perlu lo ketahui sebelum lu memulai sebagai YouTuber pemula ya. Nah, termasuk gue juga YouTuber pemula. Ini yang gue alamin lah, yang gue lakukan lah ya. Nah, salah satu hal pertama itu adalah kita ngomongin passion dulu. Kita harus cari tahu dulu passion kita itu apa. Terus pertanyaannya adalah gimana ya buat gua yang belum tahu passion gua apa? Nah, video kali ini tuh gua mau coba bahas mengenai yang namanya bagaimana lu menemukan yang namanya passion lu. Supaya apa? Supaya mungkin kita bisa lebih banyak ide yang keluar untuk kita bikin konten-konten kita nanti di YouTube sebagai YouTuber pemula gitu ya. Karena apa? Kita harus tahu gitu ya. Karena banyak juga orang yang nggak tahu cara mencari passion di dalam dirinya tuh apa gitu. Jadi bingung. Karena pada dasarnya passion itu, ini sepengetahuan gue ya gitu, passion itu ada yang sifatnya berubah-ubah gitu ya. Tapi ada juga yang emang passion itu dari kecil itu emang udah kelihatan passionnya dia tuh di sini gitu. Tapi mungkin kita tidak menyadari gitu. Nah, di sini tuh gue mau coba kasih tahu caranya bagaimana kita bisa menemukan passion yang mungkin baru kita tahu ya sekarang ini gitu ya. Simple tapi mungkin pasti perlu usaha lah ya untuk menemukan itu dan banyak banget sebenarnya caranya untuk menemukan passion kita itu seperti apa. Sebelum mulai, hal yang pertama nih yang lu perlu siapin nih sebenarnya sebelum memulai mencari tahu passion lu itu apa nih, lu coba dulu siapin 5 lembar kertas HVS lah ya. Kalau enggak ya sebenarnya kertas biasa pun nggak apa-apa, kertas buku atau apapun biar alat tulis sama timer. Kenapa perlu? Karena cara ini yang gua lakukan waktu gua mencoba nemu kenali passion gua yang terbaru nih apa sih gitu. Passion gua tuh sekarang lebih suka kemana sih, lebih passion kemana sih gitu ya. Nah, kalau lu udah siapin 5 lembar HVS atau 5 lembar kertas gitu ya. Nah, dari 5 itu lu ambil satu kertas dulu. Di situ lu coba tulis singkat ya, satu kata aja atau dua kata gitu. Hal-hal yang emang ada di benak lu saat itu. Lu tulis sebanyak-banyaknya hal-hal yang emang ada di benak lu saat itu. Dan lu lakukan kurang lebih selama 30 detik sampai 1 menit lah. Isi, kalau bisa sepenuh-penuhnya lembar kertas itu lu isi. Dan benar-benar jangan mikir, walaupun nanti ada kata yang berulang pun nggak masalah. Benar-benar tulis aja dulu semuanya gitu ya. Nah, terus lu nanti lakukan itu berulang kali sampai 5 kertas tadi terpenuhi gitu ya. Nah, kalau udah terpenuhi semuanya nih 5 kertas-kertasnya udah ada gitu ya, lu coba aja. Walaupun mungkin buat sebagian orang agak susah untuk, "Ah, kok gua nggak dapat banyak ya?" Gitu. Nggak apa-apa, ulang terus karena ya namanya juga belajar ya gitu. Nanti lama-lama kita akan terbiasa gitu. Itu pun juga salah satu langkah awal untuk kita memulai sesuatu yang mungkin kita tidak terbiasa gitu. Nah, kita nikmati proses itu gitu. Jadi terus tulis semua yang ada di benak lu, benar-benar lu jangan mikir, jangan sampai ada jeda. Tulis aja terus. Nah, nanti setelah 5 lembar itu terisi, lu coba lihat, lu lingkarin, ada kata yang sama nggak sih di 5 kertas tadi gitu ya. Lu lingkarin satu-satu gitu, mana yang sama, mana yang sama, mana yang sama. Biasanya kemungkinan besar pasti bakal ada yang sama lah, 1 sampai 5 hal pasti akan ada yang sama. Nah, ini sih pengalaman gue ya, tapi nggak tahu teman-teman ya. Tapi intinya emang kita menemukan kan, jadi mau nggak mau kita coba fokus, kira-kira apa aja hal yang nah, kalau dirasa kurang, "Ah, masih, kok nggak banyak ya?" Gitu, nggak apa-apa, tapi jangan diterusin lagi, biarkan aja dulu, ilangin. Tapi misalkan di hari itu lu pagi ngelakuin, siangnya lu cobain lagi gitu ya. Nah, dari 5 hal itu lu begitu
temukan mana yang irisan-irisan itu, lu lingkarin, nanti lu catet itu, lu ranking lah. Kira-kira mana yang paling banyak nih irisannya? Oh, kata ini. Terus lu ranking lah, kurang lebih sampai 5 sampai 10 kalau bisa. Tapi 5 pun cukup sebenarnya. Nah, dari 5 itu lu lihat, lu kenali lagi, bener gak sih ini passion gua gitu ya. eh Bener gak sih kata ini nih passion gua nih, ini hal-hal ini yang bisa bikin gua nyaman, bikin gua bahagia, bikin gua lupa waktu kadang-kadang gitu ya. Terus bikin gua apa ya? Banyak menghabiskan uang di situ gitu. Nah, mungkin itu adalah passion lu akhirnya gitu. Tapi mungkin kadang-kadang kita belum tahu nih kok tiba-tiba ada passionnya ngurus anak. Oke, kalau misal ngurus anak, emang passion lu, tapi apa yang bisa kita kembangkan untuk menjadi sebuah ide konten YouTube? Nanti gue jelasin di akhir ya gitu. Nah, jadi itu yang cara yang biasa gue lakukan selama ini. Tapi ingat, cara ini tuh kalau bisa lu lakukan selama 7 sampai 10 hari berturut-turut. Lakukan aja tiap hari gitu ya. Terserah lu mau pas bangun tidur atau siang malam sebelum tidur atau mungkin di sela-sela waktu luang lu ya gitu. Kalau gua pribadi sih gue biasa lakuinnya bangun tidur. Kenapa? Karena kalau lagi bangun tidur tuh cenderung nih ya otak kita tuh fresh gitu ya. Jadi mungkin akan lebih banyak hal yang kita ingat gitu ya. Atau enggak kalau siang atau menjelang tidur tuh kadang-kadang kita pikirannya udah terlalu banyak dengan apa ya, pekerjaan atau lagi sekolah atau lagi kuliah gitu. Jadi atau pacar gitu ya. Jadi kadang-kadang terlalu bercampur gitu. Usahakan sih sebenarnya enak, paling enak tuh pagi-pagi. Kecuali nih kalau malamnya lo habis mimpi yang banjir-banjir gitu ya. Nah, mungkin daripada ke bawah-bawah ya udah mendingan lo break dulu lah gitu. Tapi usahakan sebenarnya 7 sampai 10 hari berturut-turut tuh bikin begitu. Nanti setelah 7 hari atau 10 hari gitu ya, dari list-list tadi, lu tulis lagi tuh, lu lihat lagi nih. Ih, ini keluar lagi di hari kedua. Ini keluar lagi di hari ketiga. Ini keluar lagi di hari keempat. Lu ranking lagi tuh. Nanti pikirkan nih, gimana caranya dari ide-ide ini yang akhirnya mungkin bisa membuat ide atau jadi dasarnya untuk lu membuat sebuah konten YouTube sebagai YouTuber pemula. Gitu, teman-teman. Dan ingat lagi adalah yang namanya passion itu bisa berubah, seperti yang tadi gue bilang. Jadi, lo usahakan nanti 6 bulan sekali gitu ya, lo coba lagi bikin itu. Siapa tahu ada passion yang berubah, siapa tahu, ada yang tambah gitu ya. Itu juga sekalian buat kita bikin, apa ya, sebagai evaluasi diri gitu ya. Oh ternyata emang ini passion gua. Beberapa cara lain yang gua lakukan juga, banyak sebenarnya sebelum tadi akhirnya gua mencoba menemukan gaya cara gue sendiri untuk mencari passion itu gitu ya. Ada banyak yang dulu juga gue baca dan lebih singkat lah, lebih ringan lah sebenarnya gitu ya. Banyak cara yang kalau lo googling pun sebenarnya banyak gitu ya. Jadi lu bisa coba juga gitu. Tapi sebelum gua jelasin lagi lebih lanjut, jangan lupa di like, di subscribe ya. Kalau perlu di sharing. Siapa tahu jadi pahala ya. Kalau konten ini besar kan pahala buat kita semua. Ya nggak? Makasih ya. Oke, lanjut Cin. Cin. Jadi hal lainnya yang mungkin simple untuk lu menemukan passion lu itu adalah lu coba deh inget-inget hal apa sih yang bisa bikin lu bahagia gitu ya. Yang dimana lu mau ada momen atau ada apa yang lu lagi lakukan tuh lu benar-benar lu ngerasa happy, lu ngerasa lupa waktu yang positif ya gitu. Terus lu ngerasa kalaupun itu ada harganya gitu ya, lu tuh berusaha untuk mendapatkan itu gitu ya, walaupun lu lagi nggak punya duit, lu usahakan bukan ke situ gitu. Jadi itu mungkin yang bisa jadikan passion lu gitu. Nah, terus coba lagi nih, ingat-ingat lagi nih, duit duit lu nih habis kemana nih? Bisa jadi emang passionnya di situ. Misalkan gue banyak banget habis nyobain, kayak gue nih sering impulsif gitu ya. Duit habis kadang-kadang buat nyobain barang-barang produk Cina yang kadang-kadang penting gak penting, yang penting gue coba gitu ya. Jadi, oh ini manfaat, oh ini enggak, oh ini, oh gitu deh gitu. Ya karena mungkin passion gue adalah unboxing. Passion gue nyoba sesuatu yang baru sebenarnya. Nah,
cara gua mengapa ya mewujudkannya itu adalah dengan coba beli barang-barang murah kadang-kadang cuma 10.000 20.000 gitu tapi ya gua coba gitu oh ternyata passion gua adalah mencari sesuatu yang baru gitu mencoba sesuatu yang baru gitu khususnya di produk-produk Cina karena banyak juga sih produk-produk Cina yang murah kualitasnya bagus dan emang manfaatnya lumayan gede ya gitu adalah gitu ya manfaatnya tapi banyak juga sih yang kadang-kadang kualitasnya ya gitu deh gitu ya nah lu coba lagi adalah cara yang lainnya, lu coba deh ngobrol sama orang-orang sekitar lu gitu ya. Lu tanya, misalnya ke kakak lu atau nggak ke nyokap gitu ya. Eh, yang lu lihat dari gua apa sih? Apa sih yang lu lihat kalau kira-kira kalau gua lagi ngelakuin itu, gua happy banget. Karena mungkin ada hal yang lu rasakan mungkin lu nggak happy gitu ya. Tapi orang lain ngeliatnya lu happy gitu ya. Kayak lu mungkin senang bercerita, kayak gua nih seneng banget ngomong gitu ya. Mungkin gue tidak menyadari kalau kebiasaan gue ngomong itu adalah ternyata sebuah passion gue dan gue bahagia untuk itu, untuk sharing itu gue sesuatu yang ada self satisfaction gitu di sini tuh. Kalau habis cerita sama orang, habis ngobrol, habis berbagi itu ada kepuasan tersendiri gitu ya buat kita yang mungkin orang lain nggak ngerasain gitu ya. Nah, nggak ada salahnya juga kita tanya sama orang lain. Siapa tahu kita nggak ngerasain, tapi orang lain ngerasain. Lu tuh ya kalau udah ngomongin ini semangat banget. Lu tuh kalau udah, padahal mungkin kita ngomongnya biasa gitu. Tapi begitu kita orang lain dengerin, lu tuh ya kalau disuruh ngomongin tentang, personal branding, wah semangat banget. Tapi kalau atau enggak kalau dulu zaman SMA gitu ya, wah kalau ngomongin matematika gue semangat, kalau ngomongin fisika gue semangat, suruh ngomongin bahasa Inggris, susah. Apalagi ngomongin akuntansi, alah pusing. Padahal sama-sama hitungan ya gitu, tapi nggak tahu ya gitu, oh ternyata passion gue di situ gitu kan. Nah terus ada yang unik nih, ternyata ada juga penelitian yang dilakukan oleh namanya aduh apa nih ya, eee ada yang dilakukan penelitian ada seorang, Alison Task namanya gitu ya, dia seorang certified career life, coach. Jadi dia pernah meneliti, lebih ke pengalamannya dia bahwa salah satu cara dia menggali passion dari kliennya itu adalah dengan menanyakan, eee, "Lu ada iri nggak sih, sama seseorang?" Gitu kan, "Sama apa?" Gitu ya, "Siapa?" Gitu. Karena dari situ bisa digali lagi, eee, dan muncul bahwa itu mungkin passion lu, di situ mungkin passion lu yang mungkin akhirnya bisa membangkitkan gairah lu gitu ya, gitu. Dia ngasih contoh misalkan gini, contohnya gini, eee, wah, gue bukan orang yang paham hukum misalkan gitu ya, tapi gue ngeliat orang itu, wah gila nih orang tuh jadi pengacara hebat banget nih teman gue yang bisa tuh jadi pengacara, enak banget lah hidupnya, jalan-jalan ke mana-mana, duitnya banyak, habis-habis gitu kan, mau makan, makan enak mulu gitu ya. Ada kecemburuan gitu ya, ada iri atau mungkin juga mengagumi sebenarnya mungkin ya bahasa positifnya gitu. Tapi kita harus gali lagi, kenapa kita, eee, iri sama orang itu, kenapa kita kagum sama orang itu gitu. Setelah kita gali mungkin kita bisa tahu bahwa, oh ternyata passion gue di situ, gitu. Jadi nah ini juga pada saat gue cerita gitu ya sama Ibu Milum, istri gue gitu. Jadi Ibu Milum sendiri cerita, "Oh ya aku pernah tuh ngalamin itu," gitu. Jadi ya, mungkin lebih ke kagum ya, tapi mungkin iri juga gitu karena tahu ada temennya gitu ya, yang dulu kayaknya dia nggak mungkin melakukan hal ini gitu ya, simpel lah gitu. Sampai dia bilang gitu, "Gua salut sama lu, gua tahu lu lah ya gitu ya, kok lu bisa begini, lu bisa gini, ah, lu aja bisa masa gua nggak bisa?" Tapi itu akhirnya men-trigger gitu. Jadi misalkan, tentang empati gitu ya, kok dia bisa ya, bikin makan buat anaknya, kok dia bisa bikin ini, yang akhirnya ke-trigger oh ternyata, memunculkan, oh di situ tergali passion-nya istri gua tuh adalah, masak ternyata. Jadi ada punya bakat yang mungkin, tidak tersalurkan atau ya mungkin tidak disadari bahwa ternyata passion dia itu ke hal-hal yang berbau makanan gitu ya. Akhirnya dia bisa bikin, eee, empasi sendiri gitu ya. Jadi dan sampai sekarang circle dia kalau dia follow, sosial media itu yang berbau-bau makanan, berbau-bau, apa, kue, baking gitu ya. Akhirnya ya passion-nya dia adalah bikin, baking gitu ya, bikin kue, bikin roti lah gitu. Dan sekarang pun jadi salah satu usahanya dan akhirnya bisa menghasilkan uang gitu. So, jangan
Jangan takut untuk kita mencari tahu passion kita. Nah, kalau udah tahu passion kita itu apa, next step-nya adalah bagaimana caranya passion ini untuk bisa kita maksimalkan menjadi sebuah ide atau sebuah konten untuk kita sebagai YouTuber pemula, gitu. Oke, gitu aja sharing dari gua ingetin lagi, jangan lupa terus aja berlatih gitu ya untuk menemukan passion lu kalau lu belum nemuin gitu. Tapi kalau lu udah nemuin passion lu tuh bakal enak banget karena bakal banyak banget ide-ide yang emang keluar gitu. Nah, kayak misalkan ada kata-kata ini gue contohin gue ya gitu ya. Kata sharing itu selalu keluar gitu yang akhirnya terus gue menyadari bahwa emang gue dari dulu dari kecil seneng banget ngomong. Kalau kata anak sekarang mah bacot, banyak bacot. Kata orang Sunda mah lo bacot siapa ya gitu. Tapi kalau kita bisa maksimalkan kebiasaan kita banyak bacot ini menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Ya kenapa enggak gitu ya. Akhirnya gue coba deh bikin konten ini, bikin channel ini untuk mungkin bisa menyalurkan passion gue, bisa menyalurkan kebiasaan-kebiasaan gue yang bisa bikin gue happy gitu ya. Ya siapa tahu juga kalau dapat apa 1.000 subscriber lebih atau 40.000 jam dan akhirnya bisa jadi AdSense gitu ya kenapa enggak gitu bonus lah gitu tapi intinya karena emang gue senang banget sharing gue senang banget ngomong gitu ya kalau kebiasaan gue ngomong kebiasaan gue sharing ini bisa gue bisa maksimalin menjadi sesuatu yang bisa berguna untuk orang lain bisa juga menghasilkan uang kenapa enggak gitu kan. So, semangat, tetap semangat. Buat yang pengen lebih tahu lanjutnya lagi tentang passion, terus bagaimana gitu, benar-benar menemukan, mau konsultasi sama gua, mangga sok DM gua aja di IG boleh gitu ya, IG gua Babab Dito gitu, atau di celotehan Babab pun boleh, tapi banyaknya biasa gua di Babab Dito gitu ya. Mangga DM kali aja mau curhat-curhat atau mau diskusi, mau konsultasi, mangga bisa. Tapi jangan lupa kalau lu emang suka konten ini, di-like dulu sama di-subscribe dulu ya. Apalagi kalau kira-kira lu ngerasa nggak suka, tapi kira-kira ini cocok nih buat anak gua, buat saudara gua, buat teman gua ya, di-share lah ke encang-encing, kakek nenek di sana. Dan sekalian suruh ajak mereka juga nge-like, subscribe ya. Oke. Gitu aja, siapa tahu kita bisa sama-sama sukses sebagai YouTuber pemula di awal tahun 2022 ini. Yang penting, yang penting, pokoknya, pokoknya mah ya, hatur nuhun, sarai, penting gak penting, yang penting sharing.